Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Mirza dari Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Yang pertama, konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. ABM merupakan sistem yang lebih komprehensif dibandingkan ABC. Melakukan analisis yang mendalam pada aktivitas merupakan faktor penting untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Kaitannya dengan ABC adalah aktivitas yang diidentifikasi pada sistem ABC dapat digunakan untuk tujuan pengelolaan kos dan evaluasi kinerja dalam ABM. Kos timbul karena dilakukannya aktivitas. Oleh karena itu, pengendalian kos harus dilakukan melalui pengendalian aktivitas. Activity Based Management atau disebut ABM yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi cost menekankan pada produk costing dan dimensi pengendalian menekankan pada proses value analysis. Dapat dilihat pada gambar bahwa seberapa baik suatu aktivitas dijalankan merupakan tonggak agar reduksi cost dapat dilakukan, yakni dengan cara melaksanakan aktivitas secara lebih efisien dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Menganalisis pemicu atau disebut driver. Sebelum aktivitas dapat dikendalikan dengan baik, maka diperlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan suatu kos aktivitas. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Misalnya, dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. Selanjutnya, kos aktivitas dan pemicu kos atau disebut cost driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Nah, kos aktivitas ini dihitung setelah aktivitas organisasi selesai diidentifikasikan dan ditetapkan. Ada 4 langkah menghitung kos aktivitas. Yang pertama, pilih dasar kos atau disebut kos basis, yaitu dasar aktual, standar atau dianggarkan. Yang kedua, lakukan penelusuran sumber daya. Identifikasi semua aktivitas yang terjadi, kelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kelompok homogen, dan hitung besarnya kos yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, tentukan pemicu kos atau ukuran aktivitas dan volumenya. Dan yang terakhir, hitung kos aktivitas per unit dengan cara total sumber daya yang dikonsumsi dibagi dengan volume aktivitas. Kemudian menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis kos kinerjanya secara detail. Analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal. Yang pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan, berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas, dan adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan. Target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai, atau disebut VAA dan NVAA.
Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual haruslah bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual adalah total cost ditambah laba, atau dengan model matematis seperti di bawah. Harga jual sama dengan total cost tambah laba, sedangkan secara matematis target cost dapat dirumuskan sebagai target cost sama dengan harga pasar kurang laba. Indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BVAA, atau NVAA. Nah, RVAA adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan. BVAA adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Dan NVAA adalah aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Pengklasifikasikan aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dalam pengklasifikasikan akan berakibatkan pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. Ada beberapa cara mengurangi atau mengeliminasi NVAA. Yang pertama, eliminasi aktivitas boros. Jenis aktivitas yang jelas-jelas tidak menambah nilai harus dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, eliminasi akar penyebab masalah. Akan lebih baik apabila akar penyebab masalah dihilangkan daripada hanya mengatasi permasalahan yang mungkin saja hanya merupakan gejala. Kemudian, kurangi beban kerja. Kurangi beban kerja dengan tujuan meningkatkan efisiensi kinerja dari value added activities, manakala persoalan non value added activities atau disebut NVAA belum dapat diatasi. Kemudian, berbagi aktivitas. Efisiensi dari aktivitas bernilai tambah dapat ditingkatkan pula dengan memanfaatkan economies of scale. Tingkatkan metode kerja. Proses ini tentunya melibatkan suatu penelitian terlebih dahulu terhadap metode kerja aktivitas yang selama ini dipakai. Kemudian, minimalkan kapasitas tak terpakai. Kapasitas menganggur sebenarnya mencerminkan pendapatan potensial yang tentunya akan memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan. Pengukuran kinerja aktivitas. Menilai seberapa baik aktivitas dilakukan merupakan hal yang fundamental pula bagi usaha manajer dalam meningkatkan profitabilitas. ABM berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran-ukuran finansial, namun juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial. Ukuran-ukuran kinerja tersebut didesain untuk mengukur seberapa baik aktivitas dilakukan dan seberapa baik pula hasil yang telah dicapai. Kaitan konsep ABM dengan konsep lain. Konsep ABM seringkali berkaitan dan tumpang tindih dengan konsep lain yang sering kita jumpai ketika mempelajari akuntansi manajemen. Misalkan just in time atau JIT dan Theory of Constraint atau disebut TOC. JIT merupakan suatu filosofi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan. Dalam ABM, kita mempelajari bahwa aktivitas tidak bernilai tambah dapat dipangkas tanpa harus merusak mutu dan nilai produk. Banyak perusahaan menganut sistem JIT dalam upayanya untuk memotong aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan penanganan persediaan, karena bagi JIT persediaan itulah haruslah nol. Sedangkan Theory of Constraint berbicara bahwa setiap perusahaan pasti memiliki hambatan yang dapat diidentifikasi. Sebaiknya manajer harus mengidentifikasi hambatan yang paling kuat dan mengelolanya sehingga sumber daya yang dapat digunakan seefisien mungkin. Sama saja dengan ABM yang mengusung filosofi tindakan perbaikan hambatan seefisien mungkin tanpa harus menghabiskan banyak sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar saja. Terima kasih.